memuaskan. Mungkin kata itulah yang paling pas untuk menggambarkan panasnya perseteruan antara aktris kontroversial Nikita Mirzani melawan seteru lamanya, Dr. Reza Gladys. Meski baru saja dijatuhi vonis atas kasus yang menyeret namanya, namun Nikita tampaknya belum kehilangan semangat dan keyakinannya, terbukti di tengah status hukum yang masih melekat padanya. Siang tadi, persidangan dengan agenda mediasi gugatan perbuatan melawan hukum antara pihak Nikita dan Dr. Reza Gladys kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti suasana yang terjadi saat itu, atau saat pihak Nikita diwakilkan oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya atau terkait jalannya sidang dengan agenda mediasi yang kembali harus dijalani Nikita Mirzani siang tadi kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di momen ini agaknya hati sang artis pun belum sepenuhnya pulih. Setelah di pengadilan yang sama ia divonis hakim dengan hukuman 4 tahun dan denda uang 1 miliar rupiah. Tapi hanya beberapa hari berselang, Nikita pun harus kembali ke pengadilan. Yang kali ini dengan agenda mediasi dalam laporan gugatan melawan hukum yang diajukannya kepada seteru Dr. Reza Gladys. Lantas, seperti apa jalannya persidangan? Awas yang belakang kasihan Alpi. Belakang Alpi yang belakang Alpi. Yang ditangkap yang Proses mediasi sendiri sepertinya menjadi bagian penting dalam permasalahan ini. Pasalnya, kedua belah pihak didudukkan bersamaan dalam satu ruangan dengan didampingi oleh hakim mediator. Mediasi pun dilakukan biasanya untuk mencari titik damai antara kedua belah pihak. Lantas, seperti inilah ungkapan pihak Nikita Mirzani usai jalannya mediasi. Dan keyakinan dari pihak Nikita yang seolah yakin dirinya akan segera terbebas dari permasalahan yang tengah membelitnya tersebut. Dalam proses mediasi ini kita membatasi diri tidak masuk dalam pokok perkara. Jadi kita tidak bicara alat bukti di sini. Kita bicara namanya solusi dalam proses mediasi. Nanti selama 3 hari kerja tidak ada titik temunya, maka kita masuk dalam pokok perkara. Yang dimaksud deadlock itu adalah satu ya. Ini kan tanggal 11 nanti, kami kan sebagai kuasa hukum para penggugat akan menyampaikan proposal penawaran ya kepada para tergugat. Nah, minggu berikutnya baru tanggapan dari kuasa hukum para tergugat. Nah, kalau proposal kami itu ditolak oleh kuasa hukum tergugat dalam hal ini prinsipalnya, maka itu namanya mediasi deadlock. Tapi terkait dengan ketidakhadiran salah satu prinsipal, tanpa alasan yang jelas, maka sebenarnya itu memenuhi tidak beretikat baik. tidak berikan. Iya, kan itu apa namanya? Itu hak dan kewenangan mediator. Sebenarnya kan permohonan itu kan ditujukan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena dalam hal ini kami telah mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, berdasarkan itulah kewenangan itu ada di Pengadilan Tinggi. Nah, kami sudah sampaikan itu, sudah ada izin hari ini sebenarnya dari Ketua Pengadilan Tinggi untuk memperbolehkan Nikita Mirzani hadir dalam proses mediasi. Tapi karena memang
kebentur waktunya kan sangat terbatas. Tadi disampaikan oleh mediator non hakim, ditunggu prinsipal itu sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Oh, harusnya hari ini juga hadir ditunggu. Tapi karena memang waktu tidak memadai sehingga kita menyampaikan tadi dalam sidang mediasi kita akan hadirkan prinsipal pada tanggal 11 November 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, persidangan kali ini pun bisa dibilang menjadi lampu hijau bagi pihak Nikita untuk melawan balik. Pasalnya, setelah 2 kali ditunda, persidangan kali ini bisa menjadi pertanda bahwa kasusnya tidak lama lagi akan segera bergulir di pengadilan atas setali 3 uang dengan pihak Nikita. Apa kata pihak Reza Gladys mengenai jalannya persidangan dengan agenda mediasi kali ini? Benarkah pihak Reza Gladys kali ini cukup puas dengan hasil mediasinya? Pihak penggugat bersedia membuat proposal. Kalau yang lalu penggugat sama sekali tidak mau buat proposal, baca aja gugatan. Demikian ya. Kali ini ada itikat baik akan membuat proposal karena memang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 menentukan demikian. Setelah dia nanti membuat proposal, baru kami membuat tanggapan. Ya, setelah tanggapan, baru nanti diadakan kaukus, dipertemukan para prinsipal kalau memang harus dipertemukan. Ya, jadi memang sudah dijadwal, lebih baguslah daripada yang lalu. Cuman kita masih lihat minggu depan, betulkah dilaksanakan, disampaikan proposal, masih tanda tanya buat kita ya. Tapi sementara ini kita anggap sudah lebih bagus dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan dilaksanakan apa yang diagendakan tadi. Jadi apapun namanya, kami siap melayani apapun namanya. Ya. Mau datang, mau tidak, mau batal mediasi kami juga siap. Tapi yang pasti klien kami saat ini benar-benar akan melakukan tindakan hukum seperti apa yang kami sampaikan. Apabila gugatan ini dicabut kembali akibat ada putusan pidana, maka kami akan melakukan gugatan kami seperti gugatan melawan hukum. Jadi kami tidak bisa main-main lagi ini sudah batas waktunya, kami akan bersikap sesuai dengan mekanisme hukum. Di sisi lain, mundur kembali ke belakang atau pasca vonis 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah yang dialamatkan kepada Nikita dalam laporan sebelumnya. Dalam hal ini banyak perdebatan soal apakah niat Nikita untuk mengajukan banding tepat atau tidak. Meski begitu ditemui kemarin atau Senin 3 November 2025, Galih Rakasiwi, kuasa hukum Nikita, ternyata sudah mengajukan bandingnya. Pengajuan banding dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan pengadilan. Selain itu, tim hukum juga menyoroti bukti dan saksi-saksi pembela yang sebelumnya tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Di antaranya adalah bukti pembayaran dan saksi korban bernama Yosi, yang dinilai bisa memperkuat posisi Nikita bahwa tuduhan yang dilayangkan tidak sepenuhnya tepat. Alhamdulillah lancar setelah tadi surat kuasa selesai. Ternyata kan sekarang ya kita mengikuti daripada sistem elektronik. Jadi harus ikutin sistem yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui akun e-Perbadi. Ya, tadi alhamdulillah semuanya berjalan benar. Nanti tinggal kita masukin memori bandingnya aja. Untuk pengajuannya sudah diterima dan sudah masuk kepada e-Perbadi. Berapa lama Bang proses untuk informasinya? 7 hari setelah pengajuan hari ini, berarti kan tanggal 3 November 2025, berarti 7 harinya 10 tanggal berapa ya? 11. Ya, sekitar tanggal segitulah nanti kita batas akhirnya untuk pengajuan memori. Bang, izin Bang, poin-poin bandingnya nanti apa aja sih Bang? Boleh sedikit bocoran? Ya, poin-poin bandingnya terutama terkait pasal 27B ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terkait itu kan yang dinyatakan terdakwa ini bersalah katanya. Nah, terkait hal tersebut makanya kita akan mengajukan banding dari poin-poinnya nanti, termasuk nanti ada poin-poin terkait bukti-bukti dan saksi-saksi dari kita yang tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Jadi kita akan mengambil daripada bukti dan saksi yang sebelumnya tidak jadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya itu aja Pak? Ya semuanya
salah satunya itu. Tapi ada hal-hal yang lain yang krusial terkait kekeliruan ya, kekeliruan yang diambil, yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim ini. Makanya atas dasar kemudian akan kita masukkan ke dalam memori banding yang akan kita buat. Bang, terkait skincare overclaim itu berarti udah nggak dipakai lagi bang ya, dalih-dalih skincare itu bang? Ya itu kan skincare yang dipakai buat bukti ya, bukti daripada JPU ini kan. Ada 4 kemarin, 4 gambar termasuk daripada bukti pembelian yang katanya dikurangkan. Padahal sudah jelas kita sudah mengajukan bukti dan saksi, buktinya ada, bukti pembayaran, saksinya ada, saksi korban yaitu saksi Yosi. Nah itu juga nanti akan kita angkat kan. Jadi biar dilihatlah bukti kita, jangan hanya bukti daripada JPU aja seperti itu. Masih dibutuhkan saksi-saksi bang, nanti bang biasanya bang kalau pembelaan banding itu enggak ya? Enggak. Ini sidang ini kan sidang berkas ya, semuanya berdasarkan berkas yang akan kita ajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seperti itu. Ya cukup besar ya dari kami, cukup yakin, terutama kemarin sempat berdiskusi dengan Nikita juga, ya atas keyakinan daripada Nikita dan keyakinan kita juga, termasuk mungkin praktisi-praktisi hukum yang sempat berkomentar banyak juga, ya kita 100% yakin kita tidak bersalah seperti itu, tetap kita pada keyakinan kita, makanya kita tetap akan mengajukan upaya banding. Lantas, apa kata praktisi hukum kondang Hotman Paris mengenai putusan ini? Seperti diceritakan sebelumnya, dalam hal ini banyak perdebatan soal apakah niat Nikita untuk mengajukan banding tepat atau tidak. Lantas pengacara kondang Hotman Paris menilai bahwa langkah banding sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani. Menurutnya, risiko dari upaya hukum banding adalah adanya kemungkinan hukuman justru bertambah berat. Namun, Hotman juga memahami betul banding itu harus ditempuh, karena jaksa penuntut umum juga melakukan hal serupa. Nikita kan karena TPPU-nya tidak terbukti, saya kira hakimnya termasuk baik itu, cuma 4 tahun. Itu termasuk putusan yang sangat fair, 4 tahun. Masalahnya, karena SOP kejaksaan itu kan, kalau putusan kurang dari 2/3 dari tuntutan, dia SOP mereka harus banding. Jadi, ya masih panjang perjuangannya, banding, kasasi, PK gitu. Ya kalau saya sih jangan banding. Cuma masalahnya jaksa juga banding. Kalau saya sih jangan banding. Ya, takutnya malah naik. Ya, kemungkinan akan bertambah. Ya karena itu sudah cukup untuk yang didakwakan itu sudah cukup kecil. Sudah cukup kecil itu. Ya. Berarti kan dakwaan tuntutan jaksa ini 11 tahun, lebih ringan dari vonis hakim cuma 4 tahun. Abang ngeliatnya gitu? Itu termasuk hakimnya sangat bijaksana. Itu udah termasuk sangat bijaksana. Ya, saya kira cuma masalahnya karena jaksa banding, ya udah, mendingan kita banding. Tapi begitu jaksa misalnya mencabut, dia harus juga mencabut. Tapi saya kira nggak, jaksa tidak akan mencabut. Itu SOP mereka selalu banding kalau di bawah 2/3. Terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang juga tengah berjalan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, Hotman memastikan kedua perkara tersebut tidak saling berpengaruh. Ia menegaskan, proses perdata dan pidana memiliki jalur hukum berbeda, sehingga putusan dalam perkara pidana tidak akan berdampak langsung pada hasil mediasi gugatan perdata yang kini berlangsung. Menurutnya, yang terpenting bagi pihak Nikita saat ini adalah mengikuti prosedur hukum dengan baik. Hotman pun menutup komentarnya dengan menyebut, putusan 4 tahun itu sudah cukup bijaksana dan tidak perlu diperdebatkan lebih jauh. Nggak ada kaitan gugatan perdata terhadap putusan pidana. Tidak ada pengaruh berarti Bang? Nggak akan mempengaruhi. Menurut Abang lebih baik gak usah banding, ikuti aja prosedur yang ada? Kalau saya melihat, saya udah bilang 4 tahun itu cukup relatif cukup bijaksana. Lain halnya dengan komentar pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Apa pesan pedas Fitri Salhuteru usai Nikita divonis 4 tahun penjara?
Heboh putusan atau vonis atas Nikita Mirzani oleh Majelis Hakim sepertinya juga membuat Fitri Salhuteru angkat suara. Fitri dan kuasa hukumnya menilai meski vonis atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa, namun hal itu justru dilihatnya cukup adil. Menurut Fitri, poin dari vonis hakim adalah bukan soal berapa tahun Nikita Mirzani dihukum penjara, melainkan ia telah dinyatakan bersalah. Karena itu, pihaknya menghormati putusan Majelis Hakim. Aku melihat apa yang terjadi hari ini menurut aku pribadi cukup fair. Karena poinnya adalah bukan berapa lama terdakwa ini divonis tapi dinyatakan bersalah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.